Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iva Wahyu Sumarmi dengan NIM 860517738 yang akan mempresentasikan tugas terakhir yaitu tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Kali ini topiknya adalah pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Sebelumnya, apakah kalian tahu berapa sih tinggi menara tertinggi di dunia? Mungkin apakah 1000 meter atau bahkan lebih? Nah, kira-kira seberapa kokoh ya menara tersebut? Yang jelas sih tergantung pondasinya dong, ya nggak sih? Dari hal tersebut, yuk kita bahas apa sih makna pilar pendidikan itu? Yang pertama, makna pilar pendidikan merupakan dasar atau landasan suatu sistem pendidikan. Untuk yang kedua, berfungsi sebagai penentu arah, tujuan, dan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, pendidikan tidak hanya mengutamakan pembelajaran akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Selanjutnya, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ketiganya menjadi pilar untuk membentuk sistem pendidikan bangsa Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Sebagai pendidik, harusnya menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya. Selanjutnya, Ing Madyo Mangunkarso, yang memiliki arti di tengah membangun semangat, ide, dan prakarsa. Sebagai tenaga pendidik, tidak hanya memberikan pelajaran saja, tetapi juga memancing peserta didiknya agar berpikir lebih kritis. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, yang memiliki arti di belakang memberi motivasi dan arahan. Sebagai pendidik, kita memberikan ruang untuk berkembang bagi peserta didik secara mandiri, tetapi tetap diarahkan. Selanjutnya, bagaimana di era digital ini pilar pendidikan agar tetap bisa bertahan? Gimana ya? Yang pertama, guru harus menjadi contoh dalam pemanfaatan teknologi digital. Begitupun dengan peserta didik. Dalam penggunaannya perlu pendampingan, serta perlunya ditingkatkan pendidikan karakter bagi anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Berikut merupakan tantangan dalam penerapannya. Yang pertama, rendahnya minat baca buku pada anak. Selanjutnya, penyalahgunaan teknologi dan bermedia sosial. Dan yang terakhir, kurangnya interaksi sosial antar anak. Selanjutnya merupakan contoh aktualnya. Guru dan orang tua saling bekerja sama dalam mengawasi penggunaan gadget pada peserta didik. Guru juga bisa melakukan pembelajaran secara daring seperti Zoom. Refleksi yang telah kita lakukan bahwa pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan di era digital ini karena menekankan pada pemberian motivasi, contoh, dan semangat pada peserta didik. Dalam hal tersebut, pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara menjawab tantangan pendidikan nasional. Dari presentasi yang telah saya uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlunya keseimbangan antara pendidikan karakter dan penguasaan teknologi di era digital ini. Selain itu, prinsip-prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dijadikan landasan dalam membentuk generasi bangsa yang cerdas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.